Hari ini kita kedatangan Bidanika. Sebenarnya cita-cita awal waktu SMP, balik lagi SMP ya, sama teman-teman tuh mau jadi sekretaris. Kan kalau sekretaris tuh kesannya nanti Bu bidan nih yang ditanganin 2 nyawa loh gitu. Jadi dan sebenarnya cita-cita dari dulu pengennya punya rumah sakit yang bisa memfasilitasi semua orang. Doakan ya depannya. Amin. Orang idam, kalau misalnya nggak diturutin, emang anaknya ileran Bu? Apa gimana sih? Ileran beneran gak ya? Ini kes apa gimana? Kalau oligoteratozospermia itu apa? Yang nggak normal itu karena lu yang ngecas. Nah, kalau bapaknya yang ngecas, tanya tuh ngecasin apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back to My Kitchen. Mari kita Cerita. Mari kita cerita. Gimana semua Moji hari ini? Kayaknya kita udah kedatangan tamu spesial banget ini. Hari ini kita kedatangan Bidanika. Tepuk tangan yang gemuruh. Ibu bidan. Ibu Bidan. Jangan macam-macam. Hari ini kita kedatangan Bidanika. Beliau akan menceritakan banyak hal mengenai kebidanan, mengenai kebutuhan para ibu-ibu yang mau hamil, sedang hamil dan siap-siap mau melahirkan juga, plus sama bapak-bapaknya juga. Kita punya pertanyaan dong. Mengedukasi nih. Ya, insya Allah sangat bermanfaat. Pasti banyak banget hal-hal yang kita kulik dari Bunda. Kalau saya biasa manggil Bunda Ika. Tapi bapak-bapak manggilnya Bidan aja ya, Bu Bidan ya. Iya Ibu. Tapi jangan lupa di subscribe ya. Untuk kali ini benar-benar manfaat, tonton sampai habis juga. Dan juga jangan lupa like juga, serta komennya Bang Geps, pasti Bang Geps yang paling banyak. Artisnya Bang Geps, yang pasti di komen Bang Geps. Oke, silakan ada bapak-bapak yang mau bertanya sama Bunda Ika, atau kita silakan Bunda Ika untuk memperkenalkan diri. Kita kenalan dulu. Ya, kenalan dulu ya. Kan kalau tak kenal maka tak sayang. Iya. Biasanya aku juga. Di sini lope-lope. Silakan Bu. Saya Bidanika Susanti. Kliniknya deket Mantan loh. Sejejer. Kalau dari Mantan, kalau dari arah Guduk maju sedikit sebelah kiri, nah kelihatan tuh Bidanika. Jadi kalau ke Mantan mampir juga ke Bidanika ya. Jangan lupa Bang. Nah, biasanya Jangan lupa kan, ya Bang. biasanya kan kalau misalnya nungguin istrinya hamil, Lapar. Ya, sabar ya, boleh yang melipir ke Mantan. Pintar banget ya. dan misalnya kalau lagi makan sushi terus tiba-tiba istrinya hamil, deket. Iya, kan kayaknya kita nih. Betul. Kayaknya besok kita pasang flyer aja. Flyer mantau mantan di rumah ini. Boleh Bidanika ya. Sekalian kirim ya, berarti sushinya ke Bidanika. Lanjut Bun. Lanjut ya. Saya buka praktek itu dari 2008 sih. Waktu awal buka praktek sih sempat sambil kerja sama rumah sakit gitu. Tapi karena ya alhamdulillah nih ternyata progres dari klinik luar biasa nih, orang angkol tangan tuh banyak lah gitu yang langsung. Jadi akhirnya memutuskan resign dari rumah sakit. Jadi double job itu cuma sekitar 1,5 sampai 2 tahun lah kurang lebih. Langsung buka klinik sendiri. Iya. Nah, saya ada pertanyaan nih Bu. Kita kan udah kenalan nih. Iya. Udah kenal, tapi jangan sayang dulu. Kemarin soalnya udah nganter istrinya gitu ya. ke rumahnya Bidanika. Ternyata ya. Tapi kemarin belum kenal detail ya Mas ya. Nah, pertama saya mau tanya nih, kenapa Ibu Bidan memilih kebidanan gitu? Nah, ini seru banget yang harus dijawab nih. Karena sebenarnya saya nyasar ini. boleh berbagi cerita ya. Sebenarnya cita-cita awal waktu SMP, balik lagi SMP ya, sama teman-teman tuh
mau jadi sekretaris. Kan kalau sekretaris tuh kesannya nanti tinggi, pakai bajunya seksi, cantik gitu ya. Terus sama orang tua disuruhnya ambil perawat yang secara dalam pikiran aku perawat ngerawat orang sakit, aduh gue bisa nggak ya gitu, pasti capek banget dong gitu. Tapi demi bakti saya sama orang tua, udah deh ikut aja. Akhirnya suruh diarahin nih, kamu ke Fatmawati ya daftar perawat. Sebelum daftar perawat itu aku udah daftar nih ke SMK yang ambil sekretaris, tapi nggak bilang-bilang dulu, nggak bilang orang tua, daftar deh. Tapi kamu masuk perawat ya? Iya. Hanya melegakan hati orang tua nih. Oke, daftar deh ke Fatmawati, dianterin, daftar ini itu. Ya udah daftar, hanya dalam hati nih formalitas aja nih nyenengin orang tua. Udahlah. Kok ya alhamdulillah apa? Nangis ya? Diterima di situ. Bisa ya? Itu berarti doa orang tua. Hanya doa orang tua tuh Manjur, Allah, mustajab sekali gitu. Ngerasanya sih sebenarnya gue nggak mau kesini nih, nyasar banget, gue nggak mau jadi perawat gitu. Terus ya udahlah, memang di situ diterima, ya udah akhirnya masuk, udah perawat 3 tahun, lulus tahun 99 ya lulus perawat itu. Bingung nih, maksudnya mau jadi perawat doang ya SMA kan, waktu itu SPK itu setaraf SMA, mau kuliah kemana nih nanti nih gitu. Terus di situ baru menemukan jati diri, wah aku ambil kebidanan aja deh. Maksudnya kalau kebidanan kan lebih perempuan nih yang kita tanganin gitu, lebih ke ibu-ibu. Kalau perawat kan lebih umum ya, bisa orang sakit, orang sehat, ketemunya bisa bapak, ibu-ibu gitu. Kalau kebidanan kan memang lebih mengerucut lagi khusus ke ibu-ibu dan anak-anak lah gitu. Akhirnya memutuskan, udah deh aku mau ambil kuliahnya kebidanan. Gitu sih ceritanya. Jadi setelah tahu nggak merasa nyasar lagi sih. Oh iya ya, aku harus bisa manfaatin untuk banyak orang. Akhirnya begitu. Dan sebenarnya cita-cita dari dulu pengennya punya rumah sakit yang bisa memfasilitasi semua orang. Doakan ya depannya. Amin. Di peluk tangan ya Bun, jangan jauh-jauh. Amin, doanya sih juga begitu, karena udah dapat lokasi dari sini, kayaknya pengen bikin rumah sakit di peluk tangan gitu. Nanti ada tanah yang nggak kepake, Bang bilangin ini nggak ada tanah. Ini Saya jual tanah. Sember. Tanah Abang. Kalau yang tadi Bunda diceritakan, setelah beberapa tahun kerja di luar, tiba-tiba sekarang alhamdulillah sudah punya klinik sendiri. Nah itu Bun, jatuh bangun menjadi seorang bidan sehingga sampai punya klinik seperti sekarang ini, itu gimana tuh Bun? Pasti ada lika-likunya. Biasa ya. Pasti. Sebelum punya klinik dulu kan kita kerja juga ya. Saya kerja tuh awalnya di rumah sakit, terus ke bidan praktek, ke rumah sakit lagi. Begitu dari rumah sakit dari rumah sakit yang kedua, rumah sakit asri dulu ya, itu memutuskan untuk kayaknya aku harus aku harus punya usaha sendiri nih yang nggak bergantung sama orang gitu. Baru buka klinik itu ya. Awalnya sih semua baru buka, nggak kebayang juga ya, karena kan modalnya pasti nggak kecil gitu. Terus kita juga harus punya mental yang tadinya kalau di rumah sakit kita penanggung jawabnya dokter, ini kita sendiri loh yang tanggung jawab gitu. Dan tanggung jawab kita ibu dan anak, bukan cuma salah satu. Kalau dokter nih, dokter kan punya punya spesialisasi masing-masing. Obgyn hanya nanganin ibu, dokter anak hanya menangani anak. Bu bidan nih yang ditanganin 2 nyawa loh gitu. Jadi sebenarnya mentalnya mesti aku juga menyiapkan itu tuh sekian tahun. Akhirnya memutuskan tuh ya insya Allah aku bisa gitu. Yang harus saat kita menolong persalinan ibu dan bayi yang harus sehat dua-duanya gitu. Terus ya awal-awalam ya gitu, dengan mungkin doa orang tua juga nih dari pas awal nyasar ke perawat. Kamu nanti punya klinik ya, kamu punya rumah sakit ya, bismillah doain ya mah gitu. Ya alhamdulillah dengan berbagai rintangan yang sudah kita lewatin gitu, yang tadinya saya mungkin bukan apa-apa, ya alhamdulillah masih sekarang masih Allah berikan kesempatan untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Berarti afirmasi ibunya baik Bang. Nah, karena terwujud ya. Iya benar-benar. Doa orang tua jadi tuh perawat, punya klinik sendiri kan, tuh Bang. Makanya afirmasi untuk anaknya dari sekarang Bang. Anak saya jadi dan Habib. Amin ya Allah.
Kan saya nggak ada keturunan. Ilmunya lah. Boleh. Nyerempet lah bang. Amin. Iya. Nah Bu, ini saya mau nanya, kan kalau misalnya orang ngidam nih, kalau misalnya nggak diturutin, emang anaknya ileran Bu? Apa gimana sih? Ileran beneran nggak ya? Mitos apa gimana? Kalau ileran sih itu mitos. Jadi sebenarnya memang ibu hamil itu sebenarnya sih karena perubahan hormon ya gitu. Jadi memang benar sih, misalnya pas begitu hamil kok aku pengen banget A ya gitu, kok aku pengen banget ini. Itu karena sebenarnya hormon wanita hamil itu berubah. Jadi yang tadi nggak pengen sesuatu jadi yang tadi nggak pengen banget makan, misalnya makan durian, kok jadi pengen makan durian ya. Sebenarnya awalnya karena perubahan hormon. Kalaupun misalnya nggak diturutin sih sebenarnya nggak akan bikin anak yang ngiler juga gitu. Tapi kan benar, tapi yang lebih baik diturutin lah gitu. Kan ibu hamil itu sudah berlelah-lelah gitu. Butuh perhatian lebih gitu. Nah, jadi perhatian ya, tolong diperhatikan. Mitos banget itu. Kalau saya tuh waktu lahir anak pertama, saya yang banyak pengen Bu. Balik ya. Banyak maunya. Jangan-jangan malah yang nyariin istrinya nih. Enggak aja kayaknya. Dan yang lebih untungnya lagi, saya nggak kepengen nikah lagi. Berapa ya kali itu? Belum. Jangan ini keinginan terpendam. Enggak, jangan satu lagi. Jangan ya. Enggak, saya cinta bunda. Bunda yang mana? Bunda Hilda. Itu suatu hal yang biasa sih memang ya. Pasti kita tuh selalu keingetan orang tua dulu pernah bilang pasti ini gara-gara ini anaknya ngeces mulu, kalau bahasa kita kan ngeces mulu gitu kan. Ini emaknya pingin akan apa sih nggak keturutan gitu. Tapi memang sebenarnya di usia mungkin kurang lebih baru dia bisa duduk ya. 7-6 bulan 6-7 sampai 8 bulan lah. Awal-awal dia mulai duduk tuh memang kadang-kadang agak ngeces, itu sebenarnya normal gitu. Karena kan memang produksi air liurnya banyak dan dia belum bisa menelan sendiri gitu. 6 bulan lah biasanya dia mau mulai makan. Karena belum terlalu bisa menelan. Jadi ces. Nah, jadi bukan karena pengen keturunan apa yang maknya waktu ngidam gak diturutin, bukan itu. Bukan itu. Jadi kalau ketemu anaknya ngeces itu sebenarnya kondisi normal, jangan panik, nanti akan hilang dengan sendirinya. Yang nggak normal itu karena lu yang ngeces. Nah, kalau bapaknya yang ngeces, tanya tuh ngeces apa ya? Betul. Bisa. Bukan abnormal Baji. Sebelum Bang Wazi menanyakan dari pertanyaan yang hati yang paling dalam, boleh minum nggak Bang? Boleh dong. Kita minum dulu. Ayo minum ya, boleh minum Susinya ya. juga ada. Ini disponsori oleh Mantau. Mantau. Dekat bidan ikan. Deket Bidadika. Ngemil. Jadi kalau haus lagi nunggu USG boleh melipir ya. Nah, Bun, ada kata-kata manisnya lah Bun di Mantau. iya. Itu kata-kata manis, ngemil sambil mengenang masa lalu. Gitu. Di sini aja. Hari ini kita ditemenin juga sama Susi. Apa aja nih Bang Abis? Siapa Bang? Ini sushi aburito biko salmon sama cheese roll. Wah. Ini best banget nih. Itu Best banget. kayaknya Bunda udah favorit aku nyobain juga. Ini tim mantan-mantan keren banget nih, kayaknya sehati banget sama aku. Minumnya dalgona. Iya, bener. Terus yang disajikannya susinya kesukaan aku loh. Kalau ke mantan makannya apa aja? Makannya kemarin udah pernah dicobain ya. Minumnya sih pastinya dalgona Milo yang lain karena paling suka banget. Enak banget. Nyesel deh belum pernah nyobain. Kan sekalian kan kangenin banget. Terbaik pokoknya. Sama ininya deh sushinya. Wow. Sushinya aku namanya sih nggak hafal banget ya, tapi yang kayak gini atasnya ada agonnya sama telur salmon ya. Iya, ikan terbang gitu. Ikan apa? Oh Tobiko iya, namanya. tobiko ya. Ini juga paling favorit nih. Makanya kita minumnya dalgona semua. Hari ini disponsori oleh Dalgona. Mantap. Dalgonanya mantap. Bukan kaleng-kalengan ya? Bukan kaleng-kalengan. Monggo lanjut, Abang Oji. Silakan pertanyaan paling terdalam dari hati. Ya, lu kan lagi on progress nih. Nah. Pertolongan pertama
buat istri mau melahirkan itu gimana sih Bu? Atau misal kita di kondisi yang kita nggak duga gitu ya Bang ya? Iya. Kayak misalkan gimana Bang? Lagi di jalan tol gitu, Waduh, lagi itu tengah-tengah. pasti panik banget tuh ya. Lagi di Udah kebayang. Iya kan? Tiba-tiba pecah ketuban gitu kan. Nah, itu apa kita lagi di kapal laut di tengah-tengah. Lah kita gimana terus? Harus apa? Baik. Biar nggak panik juga atau gimana Bun gitu. Nih, jadi sebagai pendamping ya, nih kalau tahu ada orang istrinya atau saudara tiba-tiba mules gitu, pertama jangan panik dulu, karena begitu pendamping panik, si pasiennya nih si ibunya lebih panik lagi gitu. Jadi tenangin aja dulu. Namanya persalinan itu pastinya nggak akan ada yang tiba-tiba gitu. Jadi kita mesti tahu nih kapan si ibu nih wah benar-benar mau ngeden keluar, baru kita memang harus cepet-cepet cari tenaga medis lah gitu. Yang pertama kalau tahu kontraksi sih ya kita lihat nih misalnya masih kira-kira 10 menit mulai nggak apa-apa, tenang aja. Berarti cari fasilitas kesehatan terdekat lah gitu. Tapi kalau begitu pecah ketuban ya udah nggak apa-apa, tenang ya. Intinya sih kita tetap harus cari tenaga kesehatan ya gitu. Tapi prinsipnya jangan panik karena persalinan itu mesti awalnya mulai sedikit nanti Berproses ya paling tidak 1 jam lah, misalnya dari mules banget ke lahir paling cepet ya itu paling 1 jam. Jadi kalau saya ketemu langsung mules nih, ya udah tenang ya, kayak kita cari tenaga kesehatan ya, kita ke puskes atau ke rumah sakit terdekat ya, gitu aja. Jangan bikin tambah panik si ibunya. Jadi kunci Gitu. pertamanya don't panic. Jangan panik Bang. Gitu. Kitanya pun harus bisa memperkirakan ya Bu ya? Iya, gitu. Jawa kan banyak juga kan kejadian orang yang lahir di mobil, Iya betul, banyak betul, juga. betul. Kalau memang benar lahir di situ, ya udah temenin aja. Begitu bayinya lahir udah bersihin babynya aja, gitu. Bersihin babynya, usap mukanya dari air ketuban. Udah, Itu yang paling utama tuh ya? Iya, selimutin bayinya. Gitu. Terus, Karena prinsipnya nggak apa usah yang- diapa-apain dulu. yang panjang-panjang Biarin aja. Pusat. Tali pusatnya nggak usah diapa-apain, biarin aja. Itu kalau itu putus sendiri ya Bun? Hari-hari. Ya nanti dia akan lepas sendiri. Oh, dia akan lepas Nah, sendiri. kalau misalnya memang kita ketemunya udah, wah bayi udah lahir nih, ya udah keringin bayinya, selimutin udah. Nanti kalau mindahin dari mobil ke fasilitas kesehatan, ya ibunya sama babynya deketin berarti, karena kan itu masih akan nyambung. Iya, Udah ngapain tali pusatnya? Tali pusatnya. Gitu. Iya. Nggak usah panik, insya Allah aman kok bayinya. Yang penting jangan kedinginan, prinsipnya bayinya. Oh. Jadi diselimutin. Saya yang 3 aja masih deg-degan, apalagi kemarin pengalaman terakhir buat teman-teman yang mau di sekitaran Poltangan mau melahirkan dengan nyaman, sabarnya bidan nikah itu saya udah ngerasain sendiri. Alhamdulillah kemarin taruhannya yang benar-benar nyawa ya Bun, antara ibu dan anak. Kemarin boros tuh hampir pingsan 30 menitan lah ya Bun. Alhamdulillah Bunda dan suami, bidan nikah dan suami bawa langsung ke rumah sakit Lasargo tuh, pokoknya pengorbanannya luar biasa lah Bunda Ika tuh. Mudah-mudahan kliniknya makin besar. Alamatnya di mana Bun supaya bisa Lebih datang detailnya. lebih Ya. detailnya Bun. Buat teman-teman yang di sekitaran Poltangan atau sekitaran Jakarta Selatan juga bisa. Boleh. Bidan nikah ada di Poltangan Raya nomor 7B. Nomor Jadi dari 7. mantan-mantan melipir sedikit. Iya. Nah, kita satu barisan tuh ya Bun ya. Satu saf. Satu satu betul. Sholat kali ya. Oh iya, waktu itu pernah baca juga postingannya, salah satunya ada orang luar kota yang minta datang melahirkan khusus ke tempatnya. Itu saya luar biasa sekali. Itu beliau tinggalnya di Manado tadinya. Oh, Masya Allah. Jadi kakaknya dari anak kedua, ketiga, dari anak pertama di mana kayaknya. Dari pertama, kedua, ketiga lahir di saya, gitu kan. Terus cerita-cerita lah, aku mau lahiran di mana nih sama kakaknya kan. Kalau di Manado kan di sana juga mungkin dia juga sendiri. Terus aku gimana nih kalau di sini nanti nggak ada yang nemenin apa gitu. Terus ya udah mau nggak lahiran tempat aku gitu. Insya Allah nyaman kok bidannya. Jadi jauh-jauh terbang dari Manado ke Jakarta untuk lahiran di bidan nikah. Masya Allah. Masya Allah. Iya, saya juga bacanya langsung Masya Allah, karena nyaman ya. Yang pertama pasti adalah nyaman gitu sih. Monggo silakan, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari bapak-bapak. Oh, boleh. Ada. Mungkin untuk dari kameramen nih. Coba kameramen, apa pertanyaannya kameramen? Mas Pini.
Vini cantik kayak Vini cantik, mau nanya apa sayang? Mau nanya Bunda. Boleh. Boleh nggak apa-apa. Passwordnya? Mau nanya ini apa sih? Kalau oligoteratozospermia itu apa? Itu sih sebenarnya intinya spermanya nggak banyak ya. Gitu. Mungkin pada kasus infertil namanya. Jadi mungkin dia sudah menikah lama tapi belum dikasih keturunan ya. Dan kalau oligosperma itu kan berarti penyebabnya dari laki-laki. Intinya sih ya berarti harus makan makanan yang mengandung banyak protein gitu. Terus kemarin aku baru dapat juga nih dari kampus, kebetulan jadi mahasiswa lagi Bu. Top lah. Jadi Diupdate biar terus ilmunya diupdate terus ya gitu. Lagi ambil profesi di Kemenkes Jakarta 3, doakan lancar ya lagi skripsi Bu. Ya Allah, ini menyempatkan waktu ke mantan-mantan nih, luar biasa. Doakan berkah semuanya ilmunya ya. Gitu. Itu ternyata kurma itu meningkatkan sperma. Oh, Masya gitu. Allah. Jadi bagus banget tuh, bisa kurma biasa atau kurma muda gitu. Memang sudah ada penelitiannya gitu. Jadi kurma itu bisa mengaktifkan yang tadinya kan memang namanya pembuahan itu sebenarnya intinya ya telurnya bagus, spermanya bagus gitu. Jadi kurma tadi itu bisa mengaktifkan sperma yang tadinya nggak bagus. Gitu. Suami istri kurma makan Boleh. kurma. Gitu. Bagus ya dikasih tahu. Itu ejakulasi dini apa bukan sih Bu? Bukan, itu kalau yang disebut tadi oligo itu spermanya sedikit. Gitu, intinya spermanya sedikit dan hampir tidak ada ya. Bisa jadi. Oh. Satu lagi dah. Silakan. Jadi panjang ya. Nah, ini untuk anak muda nih Bu ya. Kalau misalnya anak muda yang sering onani tuh Bu. Nah, kan kalau misalnya sering onani kan banyak keluar tuh. Nah, pas dia menikah apa dampaknya buruk karena dia sering gitu? Dampaknya bukan karena sering dikeluarkannya ya, karena kalau sperma itu makanya kenapa kadang-kadang nih ada saya sering ketemu suaminya umur 55, istrinya 25 tahun masih bisa hamil loh. Jadi kalau sperma itu terus diperbarui, beda sama telur. Gitu. Kalau telur dari remaja nih ada sekian ribu. Nah, telurnya habis udah istrinya udah nggak subur gitu. Tapi kalau sperma memang dia akan selalu diperbarui. Gitu. Kalau orangnya sendiri kan memang agama juga melarang ya. Sebenarnya bukan karena sering banyaknya dikeluarkan, tapi nanti akan berefek justru pas berhubungan sama istrinya. Bisa jadi malah dia lebih puas dengan onani dibandingkan sama istrinya. Ada yang begitu loh sampai. Jadi jangan sampai pas muda itu onani gitu. Karena kan nggak bagus deh gitu. Keromantisannya juga mungkin nanti iya, juga nggak ada beda. Iya tuh, jangan dicium. Jangan ya. Mungkin Bunda mau memberikan satu ilmu yang bermanfaat atau motivasi bagi kaum ibu-ibu yang belum hamil gitu, kadang-kadang kan suka menarik diri Bu. So, silakan mau memberikan ilmu apa untuk teman-teman? Apa ya? Tips-tips apalah gitu. Jadi gini, untuk para Mahmud ya, calon Mahmud nih, calon mama muda yang kalau misalnya baru nikah seminggu ditanya udah hamil belum gitu ya, aduh paling bete banget. Prinsipnya untuk menjadi ibu yang sehat, untuk menjadi punya generasi yang sehat, dari awal harus sehat dulu ibu dan bapaknya gitu. Banyak makan bergizi, protein, sayur, kurangin deh junk food gitu. Sushi kan sehat ya, waduh ini harusnya banyak nih ikan di atasnya, wah itu boleh tuh gitu. Prinsipnya ya itu tadi, jasmani dan fisiknya harus sehat gitu. Dan kalau makanannya sehat, kita bisa olahraga, insya Allah sih harusnya kalau dua-duanya sehat nggak akan lama untuk hamil gitu. Dan kalau sudah hamil atau mau promil bisa datang ke Bidan Ika. Mau tanya-tanya boleh dong, Mau apa aja boleh. Bidan Ika di Sini ya. Nanti ada alamatnya. Ini ya alamatnya ya. Ini ada alamatnya. Kalau misalkan nyasar mampir dulu ke mana? Ya biar nggak ribet ya. Kalau habis konsultasi Bidan Ika haus atau lapar, boleh mampir ke mantan-mantannya. Betul. Top banget Bunda Ika. Iya. Tepuk tangan dulu Bunda Ika.
Oke. Ini terima kasih banyak Bidan Nika udah hadir di Makicer. Sangat menginspirasi saya. Yang pasti ilmunya luar biasa Iya. banget insyaallah Bun. Sangat mengedukasi hari ini nih Iya, tuh. untuk di bidang perbidanan, Nah, perhamilan. alhamdulillah. Oke, kita pamit aja ya Bang ya. Ya, langsung aja dah. Gua Oji pamit. Kok jadi kita ngomong ya melihat Karena ini artisnya dua ini. Saya mah nunggu lemparan ya. Langsung ke Buros dulu. Saya Rasmani. Bidan Nika. Saya Hafiz. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Makicer. Mari kita cerita. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngemil sambil mengenang masa lalu. Di sini aja. Mantap.